tidak dapat bertahan. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 7 ya, kelas 3. Judulnya Perkembangan Teknologi. Buku tematik terpadu kurikulum 2013. Yuk kita langsung aja ke halaman 1. Subtema 1, Perkembangan Teknologi Produksi Pangan. Nah, kita akan belajar perkembangan teknologi produksi pangan ya teman-teman. Yuk kita baca dulu. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan peternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku. Karya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Nah, kita memasuki pembelajaran 1 teman-teman. Ayo bernyanyi. Benny, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikan di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Nah, teman-teman, ini lagu Rotiku ya, karya Ate Mahmud. Teman-teman bisa menyanyikannya nggak? Yuk kita nyanyi sama-sama. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah teman-teman, lagunya kira-kira seperti itu ya. Pola irama suatu lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku. Kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Nah, cobalah minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku. Dengarkan pola irama pada lagu tersebut. Apakah pola iramanya sama atau berbeda? Kalian tinggal meminta ya kepada teman kamu untuk menyanyikannya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan, isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Nah, ini Siti sedang membaca ya. Judulnya Teknologi Pangan. Yuk kita baca sama-sama teman-teman. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengelola pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru.
Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Apa arti dari pangan? Pangan adalah makanan. Kemudian nomor 2, apa hasil panen, pertanian, dan peternakan dapat bertahan lama? Tidak dapat bertahan lama. Kemudian bagaimana cara mengolah hasil panen? Nomor 3, cara mengolah hasil panen. Diolah dengan teknologi pangan. Diolah dengan teknologi pangan. Nomor 4, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Ayo, apa saja? Ada tahu, tempe, dan kecap. Kalau kalian tahu yang lain, silahkan isi ya, yang banyak. Kemudian, yang nomor 5, apa manfaat dari teknologi pangan? Nah, makanan bisa tahan lama. Jadi jawabannya makanan agar tahan lama. Dari mana jawaban ini semua? Jawabannya ada di teks yang ini ya teman-teman. Mudah kan mengisinya? Selanjutnya kita ke halaman 8. Tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Nah, apa saja yang kamu ketahui? Kamu bisa tulis di sini ya. Contoh, kamu mengetahui bahwa tahu, tempe, dan kecap itu terbuat dari kedelai. Tinggal kamu isi di sana ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, lihat. Edo dan kawan-kawan sedang belajar membuat tahu ya, teman-teman. Selanjutnya, halaman 9. Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, ini kain A bentuknya seperti ini ya, dan kain B seperti ini, persegi. Kalau yang ini persegi panjang. Satuan luasnya nih, yang warna kuning kita anggap satuan luas ya, karena tahu kebanyakan warna kuning. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, kita hitung satuan luasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Yang ini kalian bisa hitung sendiri ya. Selanjutnya, nih, Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B yang tadi kita hitung ya. Nah, Edo lagi bercakap-cakap sama Benny. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut.
Kemudian B nih, luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Nah, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Tadi kita sudah hitung ya teman-teman. Selanjutnya, nah kita sekarang berlatih ya. Amati gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. A, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang A ada 7. Kita isi di sini ya, 7. Kemudian yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang B, 10. Kita isi 10. Kemudian C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang C ada 6. C, 6 satuan. Kemudian yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang D ada 7. Nah, luas yang paling kecil adalah bidang yang paling kecil yang mana? Luas bidang C adalah 6. 6 angka paling kecil di antara gambar tersebut. Jadi kita isi luas yang paling kecil adalah bidang C. Yang C. Kemudian luas yang paling besar adalah bidang yang paling besar nih 10. Berarti bidang B. Nah, selanjutnya yang ditanyakan bidang di sini dan pada gambar memiliki luas yang sama. Berarti yang luasnya sama adalah bidang A, dan D. Pada gambar memiliki luas yang sama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di bukan subtema 2 ya, tapi di pembelajaran 2 ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Selamat belajar.